Assalamualaikum. Halo, selamat berjumpa dengan mata pelajaran fisika kelas 11. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Kali ini kita akan membahas fluida statis. Setelah melihat video ini, diharapkan kalian mampu mendefinisikan fluida statis dan menentukan tekanan hidrostatis. Kita ingat dulu materi massa jenis ya. Kadang orang berkata bahwa batu lebih berat daripada kertas atau baja lebih berat daripada kapas. Benarkah demikian? Hal ini tidak seluruhnya benar, karena semua itu tergantung ukuran dari masing-masing benda. Dalam fisika, ukuran kepadatan atau densitas benda homogen disebut massa jenis, yaitu massa per satuan volume. Secara matematis dituliskan sebagai Rho sama dengan M per V. Dengan Rho adalah massa jenis suatu benda satuan kilogram per meter kubik, M adalah massa benda satuan kilogram, V adalah volume benda satuan meter kubik. Nah, sekarang apakah fluida itu? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan dapat memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Karena zat yang dapat mengalir, maka yang termasuk fluida adalah zat cair dan gas. Nah, zat padat dalam temperatur tertentu bisa mengalir. Contoh, zat aspal dan tir. Secara umum, zat alir atau fluida dibagi menjadi dua, tidak mengalir atau statis, mengalir atau dinamis. Contoh fluida statis adalah air danau, air dalam bejana, gas dalam tabung tertutup, dan lain-lain. Contoh fluida dinamis adalah air sungai, aliran fluida dalam pipa, kebocoran tangki, dan lain-lain. Sebelum membahas fluida statis, kita bahas dulu tekanan. Tekanan adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang dibagi luas permukaan bidang tersebut. Secara matematis dituliskan sebagai P sama dengan F per A, dengan F adalah gaya satuan Newton, A luas permukaan benda satuan meter persegi, P tekanan satuan Newton per meter persegi, atau juga disebut Pascal. Dalam keadaan normal, 1 atm atau 1 atmosfer sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh tekanan adalah ujung paku dibuat runcing untuk mendapatkan tekanan yang lebih besar sehingga mudah menancap pada benda lain. Dari gambar ini, gelas manakah yang lebih berat? Tentu gelas yang berisi air yang lebih berat, karena air memberikan gaya tekan yang arahnya ke bawah kepada telapak tangan. Pada fluida diam, tekanan suatu titik disebabkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut. Tekanan yang disebabkan oleh fluida tidak bergerak disebut sebagai tekanan hidrostatis. Perhatikan gambar berikut. Fluida diletakkan dalam suatu bejana. Berapakah tekanan yang dirasakan titik C? Volume fluida yang berada di atas titik C adalah V sama dengan A kali H, di mana A adalah luas penampang wadah, V adalah volume, H adalah kedalaman C. Massa fluida di atas C adalah M sama dengan Rho kali V sama dengan Rho kali A kali H. Sedangkan gaya berat yang diberikan fluida itu F sama dengan M kali G sama dengan Rho
kali A kali H kali G. Apabila besarnya tekanan fluida di titik C adalah P sama dengan F per A, maka persamaan tekanan menjadi P sama dengan Rho kali G kali H. Dengan Rho adalah massa jenis fluida, satuan kilogram per meter kubik, G percepatan gravitasi, satuan meter per sekon kuadrat, H kedalaman dengan satuan meter. Jika tekanan udara luar ikut diperhitungkan seperti gambar, maka besar tekanan total pada suatu titik di dalam fluida adalah PA sama dengan P0 plus Rho GH. Dengan P0 adalah tekanan udara luar, PA adalah tekanan total di titik A atau tekanan mutlak. Perhatikan gambar bendungan berikut. Mengapa pada bendungan, dinding bagian bawah selalu tebal daripada dinding bagian atasnya? Desain bendungan adalah contoh penerapan dari tekanan hidrostatis, bahwa P sama dengan Rho kali G kali H. Berarti tekanan air akan meningkat dengan bertambahnya kedalaman. Karena itu, dinding bagian bawah harus tebal daripada bagian atasnya agar mampu menahan tekanan yang lebih besar. Nah, pada gambar berikut, mengapa lubang C pancarannya paling jauh? Iya, betul. Karena lubang C paling dalam, sehingga tekanannya paling besar. Sedangkan untuk kedalaman yang sama, maka tekanan yang dirasakan oleh benda di situ sama besar. Contoh soal. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Besar tekanan hidrostatisnya adalah titik-titik Newton per meter. Untuk menyelesaikannya, kita tulis dulu diketahui H sama dengan 3 meter, Rho airnya 1000 kg per meter kubik, G-nya 10 Newton per kilogram sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah tekanan hidrostatisnya atau berapakah P? Jawab, P sama dengan Rho kali G kali H sama dengan 1000 kali 10 kali 3 sama dengan 30.000 Newton per meter persegi. Jadi, tekanan hidrostatisnya adalah 3000 Newton per meter persegi. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Contoh soal berikutnya, sebuah pipa U diisi dengan 2 cairan yang berbeda seperti gambar berikut. Jika massa jenis Rho1 0,8 gram per cm kubik, Rho2 sama dengan 1 gram per cm kubik, dan H1 10 cm, maka tinggi H2 adalah titik-titik. Pembahasannya kita tulis dulu diketahui Rho1 0,8 gram per cm kubik, Rho2 1 gram per cm kubik, H1 10 cm. Berapakah H2? Jawab, kita lihat gambar. Titik A adalah batas pertemuan massa jenis 1 dengan massa jenis 2 atau Z1 dengan Z2. Tingginya antara batas ini dengan ujung Z1 kita sebut sebagai H1. Nah, kemudian dari batas ini kita tarik garis lurus, misal kita beri nama B. Nah, dari garis ini ke ujung paling atas zat cair H2 ini kita beri nama H2. Nah, maka
Karena ini tingginya sama, maka tekanan yang dirasakan titik A sama dengan tekanan yang dirasakan titik B. Sehingga di sini kita tuliskan PA sama dengan PB. Tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Nah, tekanan di titik A itu siapa? Dia adalah ρ1 kali G kali H1 sama dengan ρ2 kali G kali H2. Karena nilai G-nya ini sama, maka dia bisa kita coret sehingga persamaannya menjadi ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Sehingga 0,8 kali 10 sama dengan 1 kali H2. H2 sama dengan 8 cm. Jadi tinggi H2 ini adalah 8 cm. Dan jawabannya adalah D. Demikian penjelasan fluida statis tentang tekanan hidrostatis. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.